Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalatha illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, jika seorang manusia meninggal, terputuslah amalannya kecuali dari tiga: dari sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak salih yang mendoakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 10 Safar 1432 Hijriah, kita duduk bersama kembali di dalam sebuah kajian Islam intensif dengan topik seputar hukum menghadiahkan amalan kepada mayat. Ini adalah pengajian kita yang ketiga. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa semoga apa yang kita lakukan sekarang ini termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum, sekarang kita membahas permasalahan yang kelima seputar hukum membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya untuk mayat. Jadi permasalahan kita adalah seputar hukum seseorang membaca Al-Quran kemudian menghadiahkan pahalanya untuk si mayat. Permasalahan pertama yang disebutkan dalam materi, hukum membaca Al-Quran atas ruh mayat. Artinya apa? Kalau seandainya ada orang berbicara misalkan ila ruhi fulan, ya, bacaan ini adalah untuk ruhnya si mayat, untuk ruhnya, perkataan ruhnya ini untuk ruhnya si mayat. Misalkan bacaan Yasin kita ini untuk ruhnya si mayat, bacaan surat Al-Baqarah kita ini untuk ruhnya si mayat, ya, maka inilah yang akan kita bicarakan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya tidak ada dari para ahli fikih terdahulu rahimahumullah yang saya ketahui membicarakan tentang
bacaan Al-Quran untuk ruh si mayat. Hukum membaca Al-Quran untuk ruh si mayat. Yang ada di dalam pembicaraan kitab-kitab fikih adalah hukum membaca Al-Quran untuk mayat, bukan untuk ruh mayat. Membaca Al-Quran untuk apa? Ruh mayat. Maka oleh sebab itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan saya tekankan di sini, karena para ulama fikih tidak membicarakan membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya untuk ruh mayat, maka saya tidak membicarakan itu, karena para ahli fikih tidak membicarakan itu. Kita sekarang membicarakan hukum membaca Al-Quran untuk mayat. Artinya pahala bacaan Al-Quran yang kita baca itu kita hadiahkan kepada si mayat. Dan dua permasalahan berbeda, yaitu hukum membaca Al-Quran kemudian pahalanya kita hadiahkan kepada ruh mayat, dengan hukum membaca Al-Quran dan pahalanya kita hadiahkan kepada mayat. Dua-duanya berbeda. Yang akan kita bicarakan adalah ketika para ahli fikih membicarakan tentang hukum membaca Al-Quran dan pahalanya dihadiahkan kepada siapa? Kepada mayat. Terdapat beberapa pendapat, ya, terjadi perselisihan pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan boleh membaca Al-Quran atas mayat, dan ini adalah mazhab Hanafi, kemudian mazhab Hambali, kemudian generasi terakhir dari mazhab Maliki, ya, dan juga generasi terakhir dari mazhab Syafi'i. Dan ini adalah pendapatnya Imam Asy-Syaukani rahimahullah dan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Mereka berdalil dengan beberapa dalil. Jadi pendapat yang pertama adalah boleh, ya. Mereka berdalil dengan beberapa dalil. Kata mereka boleh membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya kepada mayat dengan dalil yang pertama, yaitu dalilnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah dari Ma'qil ibni Yasar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Artinya bacalah Yasin kepada mayat-mayat kalian. Mereka mengatakan hadis ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan untuk membaca Yasin kepada mayat, dan hadis ini jelas, ya, artinya jelas dalam pendalilannya, kata mereka. Tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita katakan hadis ini pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwasanya di dalam hadis ini ada 3 cacat. Yang pertama yaitu di dalam sanadnya ada seorang yang bernama Abu Uthman, dan dia keadaannya adalah majhul, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Tahdzibut Tahdzib dan juga Mizanul I'tidal, ya, kitab-kitab tentang perawi-perawi hadis, bahwasanya ini perawi lemah atau ini perawi tidak diketahui, ini perawi thiqah, itu disebutkan di dalam kitab Tahdzibut Tahdzib atau Mizanul I'tidal. Di dalam cacat yang kedua yang dimiliki oleh hadis ini adalah di dalam sanadnya juga ada bapaknya Abu Uthman, dia juga derajatnya majhul. Cacat yang ketiga, hadis ini adalah hadis yang muttarib, artinya hadisnya tidak tetap, hadisnya muttarib, sebagaimana perkataan Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam kitab beliau At-Talkhisul Habir. Ini sebuah kitab yang membicarakan tentang derajat-derajat hadis secara mendetail sekali. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, dan saya mohon maaf kepada bapak-bapak sekalian kalau seandainya saya agak sedikit detail dalam pembicaraan tentang hadis dalam kajian ini, karena biar bisa menjadikan pelajaran bagi kaum muslimin bahwasanya hadis yang kita hadapi sekarang ini bermasalah. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah yang bermadzhab Syafi'i, kata Imam Ibnu Hajar, a'allahu Ibnul Qattan, artinya hadis ini dicacatkan oleh Ibnul Qattan. Ibnul Qattan itu yang bernama Yahya ibn Sa'id Ibnul Qattan, orang yang meninggal pada tahun 1992 Hijriah. Ya, beliau adalah salah seorang ulama yang perkataannya dikumpulkan dalam rangka untuk menetapkan si perawi ini benar, si perawi ini thiqah, si perawi ini lemah. Ini salah satu orang yang termasuk di dalamnya, yaitu Yahya ibn Qattan Yahya ibn Sa'id ibn Qattan rahimahullahu taala. A'allahu ibn Qattan bil ittirab. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, hadis ini dicacatkan oleh
Ibnu Qattan dengan ittirab, wabil waqfi, dan juga dengan mauquf, artinya hanya sampai kepada derajat sahabat saja, tidak sampai naik kepada derajat Nabi Muhammad SAW, sampai derajat sahabat saja. Wa bi jahalati Abi Utsman, dan kemajuhalannya seorang perawi yang bernama Abu Utsman, wa abihi, dan bapaknya. Wa naqala Abu Bakr Ibnu al-Arabi anid Daruqutni annahu qala hadza haditsun dha'iful isnad wa majhulul matan wa la yasihhu fil babi syai'. Artinya Ad-Daruqutni mengatakan, Ad-Daruqutni ini adalah seorang ulama. Beliau meninggal pada tahun 385 Hijriah, ya. Dan beliau disebut imam di zamannya, imam hadis, imamu ahli hadis di zamannya, Ad-Daruqutni, di zaman beliau, ya, pada abad keempat. Beliau mengatakan tentang hadis ini adalah hadis yang lemah sanadnya dan majhul matannya, tidak diketahui matannya, dan tidak ada satu hadis pun yang sahih tentang masalah ini. Dari pembacaan surat Yasin kepada orang yang sudah meninggal dan menghadiahkan pahalanya kepada mereka yang sudah meninggal, maka itu tidak ada satu hadis pun yang sahih, ya, kata Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu ta'ala, ya, tidak ada hadis sahih satu pun yang menunjukkan akan permasalahan ini. Ini dalil mereka yang pertama untuk orang yang membolehkan tentang membaca Al-Quran kepada mayat, ya, dan dihadiahkan pahalanya kepada mayat tersebut. Dalil yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah SAW, pernah berwasiat agar setelah dia dikubur maka dibacakan atasnya Al-Quran. Jadi wasiat dari Abdullah bin Umar, sahabat Rasulullah SAW. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jawab bahwasanya athar ini riwayat dari sahabat, kan, bukan hadis, riwayat dari sahabat, athar disebutnya. Athar ini adalah athar yang lemah, bahkan dia syadz dan mungkar. Kenapa? Karena dia diriwayatkan oleh Mubashir dari Abdurrahman ibnu Lajlaj, dan Abdurrahman bin Lajlaj ini adalah seseorang yang bukan merupakan perawi-perawi di kitab-kitab hadis yang sahih, dan juga bukan merupakan perawi-perawi di kitab-kitab sunan, yang tidak cocok dia masuk ke dalam permasalahan seperti ini, sengitnya, ya. Abdurrahman Al-Lajlaj ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia hanya mempunyai satu hadis saja yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan dia termasuk orang yang dalam kategori majhul, yaitu tidak diketahui. Maka kita katakan asar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang mewasiatkan kalau dia dikubur maka dibacakan Quran di kuburannya, maka itu termasuk daripada asar yang lemah. Mereka berdalil dengan dalil yang ketiga, ijma'. Kata mereka ijma', sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Mughni. Kata Imam Ibnu Qudamah, innahu ijma'ul muslimin fa innahum fi kulli asrin wa misr yajtami'una wa yaqra'una al-Qur'an wa yahduna thawabahu ila mautahum min ghairi nakir. Dalam kitab Al-Mughni disebutkan, Ibnu Qudamah berkata, sesungguhnya membaca Al-Quran kepada mayat dan menghadiahkan pahalanya untuk mayat itu adalah kesepakatan kaum muslimin, ya. Di setiap masa dan di setiap tempat mereka membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya kepada mayat tanpa ada yang mengingkarinya. Akan tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ijma ini disanggah oleh beberapa ulama, ya. Di antaranya Muhammad Rashid Ridha, ulama di abad ke-14, dia menyanggah bahwasanya pengakuan tentang ijma dari Imam Ibnu Qudamah ini adalah pengakuan yang batil, sama sekali tidak benar, ya. Sampai Imam Ibnu Qayyim, kata Muhammad Rashid Ridha, mengatakan bahwasanya permasalahan ini dikatakan ijma ini adalah sebuah kebatilan, dan tidak ada satu riwayat yang sahih pun dalam permasalahan ini dari salafus saleh. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Mughni yang dikomentari oleh Muhammad Rashid Ridha rahimahullahu ta'ala. Ini para ikhwah sekalian, mereka berdalil juga dengan hadis, ya, yang membolehkan untuk membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya kepada mayit, berdalil dengan hadis riwayat Bukhari
Dan riwayat Muslim, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyam, shoma anhu waliyuhu." Artinya, barang siapa yang meninggal dan mempunyai hutang puasa, maka walinya mempuasakan atasnya. Kata mereka yang membolehkan menghadiahkan pahala kepada mayit itu kan ibadah, dan membaca Al-Quran juga ibadah, sama saja. Berarti boleh kita menghadiahkan pahala kepada si mayat. Ya, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah sebelum saya dibantah pendapat ini, mereka juga berdalil dengan dalil yang lain, yaitu sebuah riwayat diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Tetapi di muqaddimah Sahih Muslim, Imam Muslim menyebutkan riwayat ini karena ingin menjelaskan lemahnya. Riwayatnya berbunyi, ada seorang berkata kepada Rasul SAW, "Ya Rasulullah, innahu kana li abawani abirruhuma fi hali hayatihima, fa kaifa li bibirrihima ba'da mautihima." Wahai Rasul SAW, sesungguhnya aku dulu mempunyai 2 orang tua. Ketika mereka masih hidup, aku berbakti kepada mereka berdua. Tetapi dan bagaimana aku bisa berbakti kepada mereka berdua setelah mereka meninggal? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna minal birri ba'dal birri antusalliya lahuma ma'a salatik wa antasuma lahuma ma'a siyamik." Sesungguhnya kebaktian setelah kebaktian adalah engkau sholat bagi mereka berdua, untuk mereka berdua. Artinya pahalanya untuk mereka berdua setelah sholatmu. Jadi seakan-akan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setelah kamu sholat maka sholat lagi. Ini sholat untuk siapa? Untuk kedua orang tua. Dan setelah kamu puasa maka puasa lagi. Ini puasa untuk siapa? Untuk kedua orang tua pahalanya. Ya, akan tetapi Imam Muslim menyebutkan ini di dalam muqaddimah Sahih Muslimnya dalam rangka menjelaskan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis Aisyah yang tadi mengatakan barang siapa yang meninggal kemudian mempunyai hutang puasa, maka walinya, ya keluarganya boleh mempuasakan untuk dia. Maka kita jawab para ikhwah sekalian, ibadah itu adalah sesuatu yang tetap dengan dalil-dalil dan tidak bisa kita kiaskan satu dengan dalilnya. La qiyasa ma'an nas, tidak ada qiyas yang ada dalilnya. Ya, maka tidak bisa kita kiaskan para ikhwah sekalian puasa dengan bacaan Al-Qur'an. Karena di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak orang yang meninggal di zaman Rasul, dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengumpulkan para sahabatnya membaca Al-Quran bersama-sama dan menghadiahkan pahalanya kepada orang yang meninggal. Orang yang meninggal di zaman Rasul SAW dan Nabi masih hidup, siapa? Contohnya siapa? Khadijah radhiyallahu anha meninggal sebelum Nabi Muhammad SAW. Pernahkah ada riwayatnya Nabi mengumpulkan para sahabatnya atau keluarganya kemudian membaca surat Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya kepada Khadijah? Maka tidak bisa kita kiaskan ibadah dengan ibadah. Ya, karena kalau sudah ada nasnya, yaitu dikerjakan. Yang ini juga tidak dikerjakan karena tidak ada nasnya. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan dimakruhkan membaca bacaan Al-Quran dan dihadiahkan pahalanya untuk mayat. Dan ini adalah pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga kawan-kawan mereka berdua. Ini pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga kawan-kawan mereka berdua. Mereka berdalil dengan sebuah ayat di dalam surat An-Najm ayat 39, wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya seorang manusia tidak mempunyai kecuali yang dia usahakan. Manusia itu tidak akan dapat pahala kecuali yang dia usahakan, kecuali yang dia kerjakan. Kalau seandainya kita berpuasa, yang dapat pahalanya siapa? Ya kita, tidak akan mendapatkan orang lain. Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Dan mereka juga berdalil dengan surat Al-An'am ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Artinya, seseorang tidak akan mendapatkan dosa orang lain. Ya, itu. Dosa tersebut tidak akan menjalar kepada yang lain. Seseorang tidak akan mendapatkan dosa orang lain. Mereka juga berdalil dengan sebuah ayat, para ikhwan yang dirahmati Allah, sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathatin." Jika seorang manusia meninggal, maka amalannya terputus kecuali dari 3 perkara. Illa min shadaqatin
jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu, yaitu kecuali dari sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakannya. Dalil-dalil ini, kata pendapat kedua yang mengatakan makruh membaca Al-Quran untuk mayat dan menghadiahkan pahalanya untuk mayat, dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya tidak terputusnya atau tidak bermanfaatnya untuk mayat amalan siapapun, karena seorang manusia sesuai dengan apa yang dia usahakan sendiri-sendiri. Maka tidak boleh ya seseorang menghadiahkan amalannya kepada orang lain. Ini menurut pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang ketiga mengatakan membaca Al-Quran terhadap mayat dan pahalanya diberikan kepada mayat adalah bid'ah mungkarah. Ini adalah perbuatan bid'ah, sesuatu yang mengada-ngada dalam agama Islam, yang buruk, yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran atau sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini adalah pendapatnya ulama-ulama peneliti seperti Ahmad bin Abdul Halim, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, kemudian Al-Fayruz Abadi, kemudian juga Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan ulama-ulama yang lainnya. Wallahu a'lam. Pendapat yang rajih dari tiga pendapat ini, wallahu a'lam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah pendapat yang ketiga, bahwasanya membaca Al-Quran terhadap mayat dan menghadiahkan pahalanya untuk mayat, maka ini adalah sesuatu yang mengada-ngada, tidak pernah ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Satu. Yang kedua, tidak ada pekerjaan dari salafus saleh yang menunjukkan akan hal itu, padahal memungkinkan mereka untuk mengerjakan hal tersebut. Dan juga ini adalah perkara ta'abbudi, perkara yang berbentuk ibadah, ya, tidak boleh kita tetapkan kecuali ada dalilnya dari Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran, ya, tidak tetap di dalam sebuah perkara, baik membaca Al-Quran, maksud saya membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya untuk mayat, tidak ada ketetapannya baik dari Al-Quran atau sunnah ataupun dari pekerjaan para salafus saleh, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang mengatakan kepada kita, para sahabat mungkin tidak mau membicarakan amalan itu karena mereka orang-orang yang senantiasa menyembunyikan amalannya. Paham maksud saya? Ya. Para sahabat mungkin tidak mau menceritakan itu karena para sahabat adalah termasuk orang-orang yang senantiasa menyembunyikan amalannya. Maka kita jawab, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sebuah bagian dari bagian ibadah yang disyariatkan kecuali telah dinukilkan oleh para sahabat kepada kita. Bahkan sampai sedekah yang semestinya harus disembunyikan, diberitahukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang benar wallahu alam adalah, ya, tidak ada pendapat yang mengatakan membaca Al-Quran atas mayat atau pahalanya dihadiahkan kepada mayat atau kepada ruh mayat, maka ini termasuk bid'ah, sesuatu yang mengada-ngada, yang adanya hanya di generasi-generasi terakhir sekarang ini. Walaysa 'alaiha dalilun minal kitabi was sunnah wala naqlun 'anis sahabah radhiyallahu anhum, dan tidak ada dalil atas permasalahan ini baik dari Al-Quran atau sunnah atau perkataan atau dinukilkan dari seorang sahabat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan selanjutnya, hukum membaca Al-Fatihah atas ruh mayat, baik itu sendiri ataupun secara berjamaah di perkumpulan atau kesempatan-kesempatan. Biasanya kan ala hadhihin niyah Al-Fatihah, ya, kemudian tsummal Fatihah, kemudian wa kadzalikal Fatihah, bahkan kadang-kadang sampai 5 kali. Ya, maka perbuatan seperti ini, sekali lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga pendapat yang rajih wallahu alam, kita tidak dapati contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Ya. Dan Nabi mengatakan, dan Allah Subhanahu